Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Azizatur Rahma selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Kalitas Ilmiah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, sehingga kita masih dapat diberi umur panjang dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Safitri Rizkia, mahasiswi Perbankan Syariah, dan saat ini saya akan membawakan pidato dengan tema UMKM sebagai tulang punggung bahasa Indonesia. Siapa sih yang gak kenal UMKM? Rasanya hampir semua dari kita pasti pernah bersentuhan langsung dengan usaha mikro kecil dan menengah ini. Entah itu sebagai pelanggan setia warung makan di pinggir jalan, pembeli produk kerajinan tangan lokal, atau bahkan sebagai pelaku usahanya sendiri. Hampir di setiap sudut kota, dari warung kopi sederhana sampai ke toko online kekinian, UMKM selalu hadir menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. UMKM bukan cuma sekedar usaha kecil-kecilan, tapi justru menjadi tulang punggung ekonomi bangsa Indonesia. UMKM itu ibaratkan denyut nadi perekonomian Indonesia. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih dari 60% produk kosmetik bruto Indonesia disumbangkan oleh UMKM. Tidak hanya itu, UMKM juga menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Dengan itu, penguatan UMKM adalah kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun realitanya, UMKM saat ini kerap kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, kurangnya pelatihan dan pendampingan, hingga tantangan digitalisasi di era modern ini. Salah satu contohnya, para UMKM saat ini menghadapi tantangan besar akibat pesatnya perkembangan e-commerce. Banyak pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital, sehingga mereka kesulitan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk secara online. Selain itu, keterbatasan modal dan sumber daya membuat UMKM sulit bersaing dengan pelaku usaha besar yang telah lebih dulu menguasai pasar digital. Persaingan di e-commerce juga semakin ketat dengan masuknya produk impor yang menawarkan harga lebih murah dan kualitas yang lebih bersaing. Maka dari itu, diperlukannya peran pemerintah dan lembaga keuangan untuk menyokong dan mempermudah akses UMKM kecil. Kita juga sebagai konsumen sudah seharusnya untuk lebih memilih berbelanja kepada UMKM dibandingkan membeli barang impor. Dengan mendukung UMKM, kita tidak hanya membantu perekonomian nasional, tapi juga memberdayakan masyarakat dan menciptakan masa depan yang lebih baik lagi bagi bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil hikmahnya, karena hanya Allah yang sesungguhnya yang dapat menyadarkan hati manusia. Kurangan itu datangnya dari saya, dan lebihnya itu datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.